Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih pada kisah Nabi Adam alaihissalam, dan insyaallah ini pertemuan yang terakhir tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan unsur-unsur apa penciptaannya, demikian juga penciptaan Hawa, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana Adam digoda oleh iblis sampai akhirnya harus keluar dari surga, dan juga hingga wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Dan di akhir insyaallah kita akan membacakan bagaimana kisah Nabi Adam menurut versi Injil dalam kitab Kejadian yang ada dalam Alkitab Al-Muqaddas atau Bible, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah menciptakan Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh Adam dan Hawa untuk tinggal di surga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami berkata kepada malaikat, ya, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka pun sujud. Kecuali iblis. Dia enggan, sombong, ya, dan termasuk yang kafir, termasuk golongan kafir. Kafirin. Taib, di sini para ulama khilaf berdasarkan ayat ini tentang iblis, ya. Apakah iblis bagian dari malaikat atau bukan? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf tentang iblis. Dua pendapat, ya, di kalangan para ulama, di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan iblis dari kalangan malaikat, dan ada yang mengatakan iblis dari golongan jin. Kenapa bisa terjadi khilaf ini? Karena di sini Allah mengatakan, ya, tatkala kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dan asalnya mustasna, bagian dari mustasna minhu. Asalnya yang dikecualikan bagian dari yang sebelum dikecualikan. Misalnya saya mengatakan datang para mahasiswa kecuali Joni, berarti Joni pada asalnya adalah mahasiswa, ya. Ya, tatkala saya mengatakan malaikat semuanya sujud kecuali iblis, seakan-akan iblis adalah bagian daripada malaikat, ya. Namun dalam bahasa Arab itu namanya al-istitsna al-muttasil. Ada al-istitsna al-munqati, yaitu jika al-mustasna bukan dari al-mustasna minhu. Contoh saya mengatakan datang seluruh mahasiswa kecuali Pak Profesor, ya.
datang seluruh mahasiswa kecuali Pak Profesor. Ini juga boleh dalam bahasa Arab. Pak Profesor bukan bagian dari mahasiswa, tetapi digandengkan dalam satu kalimat. Maka dari sinilah timbul khilaf dua pendapat. Tadi yang mengatakan iblis dari golongan malaikat berdasarkan ayat ini dengan dengan menyatakan istisna di sini, pengecualian adalah pengecualian yang bersambung, dan ada yang mengatakan iblis dari golongan jin, dan istisna di sini adalah istisna munqati, terputus ya. Yang benar ya, yang benar bahwasanya iblis adalah dari golongan jin, ini yang benar ya. Bukan dari golongan malaikat. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih." Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis dari jin. Dari jin. Jadi iblis bukan dari golongan malaikat ya. Kemudian di antara sifat malaikat ya. Di antara sifat malaikat yaitu selalu nurut. Selalu taat ya. La ya'suna ma amarahum, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya malaikat tidak pernah membangkang terhadap Allah, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Dan itu bukan sifat jin. Jadi di antara sifat malaikat yaitu selalu taat. Kalau jin, kalau iblis dari golongan malaikat tentu dia harusnya taat. Baik, timbul pertanyaan, kenapa iblis disebutkan dalam rangkaian malaikat ini ya? Kenapa tidak dikatakan tatkala kami berkata kepada malaikat dan iblis, sujudlah. Tapi Allah seakan-akan menghilangkan penyebutan iblis di sini. Tatkala kami berkata kepada malaikat sujudlah, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Kata para ulama, iblis ini ya seakan-akan dalam golongan malaikat. Jadi disebutkannya iblis dalam golongan malaikat, hikmahnya apa? Hikmah iblis disebutkan dalam golongan malaikat kata para ulama, karena iblis dulu adalah makhluk yang soleh. Iblis dahulunya hamba yang soleh. Hamba yang soleh, rajin ibadah dan alim. Saking alimnya iblis dan saking solehnya rajin ibadahnya iblis, maka dia tidak bersama jin-jin yang lain. Maka dia bareng-bareng dengan apa? Malaikat. Dia gaulnya sama apa? Malaikat. Tetapi kemudian akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam, tidak lain karena istakbar, sombong, dan juga karena hasad. Karena hasad kepada Adam alaihissalam. Itu yang menyebabkan iblis akhirnya hasad kepada Adam alaihissalam. Kenapa iblis tidak sujud? Kenapa iblis tidak mau sujud? Kata para ulama, sebabnya karena dua. Al-kibr, sombong. Kemudian al-hasad, dengki. Ini dua sifat yang ada pada iblis menyebabkan dia tidak mau sujud kepada Adam. Sombong, kenapa? Dia mengatakan ana khairun minhu. Kata iblis, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis, ya, tanah lebih baik dari api, lebih baik daripada tanah. Ini logika iblis. Adapun dengkinya, ya, sebagaimana Allah sebutkan sebagian ahli tafsir seperti Sa'id bin Jubair, ya, Allah berfirman,
wa ma kuntum ta'lamun, wa ma kuntum taktumun ya. A'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun, wa ma kuntum taktumun. Alam aqul lakum, kata Allah, bukankah aku telah kasih tahu kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian ungkapkan wahai malaikat, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Apa yang kalian sembunyikan. Kata Allah, Allah berkata, Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Berkata Sa'id bin Jubair, yaitu ma asarrahu iblis fi nafsihi, yaitu apa yang iblis sembunyikan, yaitu apa yang Allah sembunyikan dalam dirinya, yaitu hasad. Yaitu apa? Hasad. Kenapa hasad? Iblis hasad kepada Adam. Adam ini pemain baru, itu pendatang baru, bukan pemain baru. Pendatang baru datang, tetapi subhanallah Allah berikan dia banyak keistimewaan. Diberikan ilmu, diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Ya. Kemudian disuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepadanya. Tiba-tiba pendatang baru diberi keistimewaan. Dan dia lebih alim daripada malaikat dan iblis dari sisi nama-nama benda. Ya. Iblis tidak tahu, malaikat tidak tahu. Waktu Allah mengatakan ambi'uhum bi asma'ihim. Wahai iblis dan malaikat, kabarkanlah nama benda-benda ini. Mereka tidak bisa jawab. Berarti Adam unggul daripada malaikat dan iblis dari sisi nama-nama benda-benda, maka pendatang baru ini dihasatin oleh iblis. Dan ini penyakit berbahaya kepada para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa diri kita ikhlas, tapi kemudian datang pendatang baru yang mungkin lebih hebat daripada kita, kemudian timbullah rasa dengki, ya, rasa hasad. Ini berarti selama ini hati kita bermasalah. Maka seorang berusaha mengikhlaskan dirinya, berusaha membersihkan hatinya sampai hatinya terjangkiti dengan hasad. Kalau terjangkiti dengan hasad, maka hendaknya dia lawan, ya. Dan inilah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi, antaranya hasad dan sombong. Antaranya adalah hasad dan sombong, ya. Baik. Timbul pertanyaan, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Apa maksud sujud di sini? Apa makna sujud di sini? Ada beberapa pendapat, ya. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sujud maksudnya tunduk kepada Adam, menghormati Adam, ya. Namun yang benar, sujud tersebut sujud beneran, ya. Sebagaimana yang kita pahami, sujud ya sujud. Sujud adalah sujud, tetapi sujud ada dua, ya. Sujud ada dua macam. Yang pertama namanya sujud penghormatan. Yang kedua namanya sujud ibadah. Ini sujud at-tahiyyah. Tahiyyah ini sujudul ibadah. Para ulama sepakat yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah, ya. Ini yang sepakat, ulama sepakat, sujud yang dimaksud bukanlah sujud ibadah. Tapi yang dimaksud adalah sujud tahiyah. Dan sujud tahiyah, sujud penghormatan, ini pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Sujud ini, ya, pernah disyariatkan pada
umat-umat terdahulu. Tapi kemudian dimansuhkan. Ya, oleh karenanya Allah mengkisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Waktu dia bermimpi dia mengatakan kepada ayahnya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari, rembulan sujud kepadaku. Ini Nabi Yusuf bermimpi. Di awal surat Yusuf. Di akhir surat Yusuf kata Allah Subhanahu wa taala, rafa'a abawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abati hadza ta'wili ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Terakhir di akhir surat Yusuf, maka datanglah saudara-saudara Yusuf, bapak ibunya kemudian sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Yusuf berkata kepada ayahnya, ya ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu aku pernah bermimpi. Allah sudah menjadikannya kenyataan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kharru lahu sujada. Wa kharru lahu sujada. Yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Nah, sujud ini namanya sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Bukan sujud beribadah. Nah, kalau kita penghormatan sekarang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu sampai sujud, dan ini dibolehkan pada syariat terdahulu. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW masih tersisa syariat ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baru pulang dari negeri Syam, Mu'adz kemudian menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku melihat orang-orang sujud kepada uskup-uskup mereka, kepada pendeta-pendeta mereka. Dan engkau ahaqqu bitta'zim, engkau lebih utama untuk aku sujudi. Boleh aku sujud kepada engkau, hai Rasulullah, sebagai bentuk penghormatan? Bukan ibadah. Mu'adz enggak beribadah kepada Nabi, tapi dia ingin menghormati Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ya, maksudnya ini sujud tahiyat, bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Dan ini pendapat yang benar, bahwasanya yang Allah perintahkan kepada Adam, kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam adalah sujud tahiyat, bukan sujud ibadah, ya, bukan sujud ibadah. Ini penting untuk kita ketahui, ya. Adalah sujud tahiyat, penghormatan, dan bukan sujud ibadah. Taib. Pembahasan berikutnya, ya. Kenapa setan tidak mau sujud? Kenapa iblis tidak mau sujud? Ya. Jawabannya jelas, ya. Akidah Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena sombong dan apa? Sombong dan hasad. Tapi orang-orang sufi ekstrim, ya, apa kata mereka? Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena iblis bertauhid, katanya. Bertauhid, tidak mau sujud kepada selain Allah. Tidak mau sujud kepada selain Allah. Dan ini sampai ada sebagian mereka seperti Al-Hallaj dalam kitabnya Tawasin, ya, saya baru baca tadi, ya. Dia mengatakan fasahibi wa ustadzi iblis. Katanya kawanku dan guruku adalah siapa? Iblis. Kenapa? Dia bilang karena iblis adalah ahli tauhid. Kata dia, la ahad min ahli sama muwahhidun mislu iblis. Kata dia tidak ada seorang pun dari penghuni langit yang bertauhid seperti apa? Iblis. Jadi iblis yang paling apa? Bertauhid. Sampai dia katakan, iblis berkata, saya rela dibakar dengan apinya Allah selama-lamanya, yang penting saya bertauhid. Saya tidak mau sujud kepada Adam. Seakan-akan kalau sujud kepada Adam adalah musyrik, ya. Dan ini perkataan Al-Hallaj, ya. Kemudian juga Abdul Karim Al-Jili juga mengungkapkan seperti itu. Kemudian juga
Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga mengisyaratkan, dia mengatakan Allah wa ab'ada iblis min ghairi jarimatin salifah. Kata Al-Ghazali, Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya tanpa ada dosa sebelumnya. Dan ini perkataan ya salah ya. Dia mengatakan bagaimana Allah, kata dia, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, wala yubali wala yakhaf, Allah tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Di antara bentuk Allah melakukan apa yang tidak dia pedulikan, Allah menjauhkan iblis dari rahmat Allah, ya, meskipun tidak punya kesalahan sebelumnya. Ini tidak benar. Iblis melakukan kesalahan, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi bagaimana bantahan terhadap ini? Bantahannya, pertama, ya, kalau iblis ahli tauhid, berarti malaikat musyrik dong. Berarti malaikat apa? Musyrikin. Kenapa mereka sujud kepada siapa? Adam. Paham ya? Yang kedua, sujud yang dimaksud bukan sujud apa? Bukan sujud ibadah. Ya. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan, "Man lam yata'allam tauhid min iblis fa huwa kafir." Barang siapa yang tidak belajar tauhid dari iblis, maka dia kafir. Subhanallah. Ajib. Sujud ini maksud bukan sujud ibadah, tapi sujud apa? Penghormatan, tahiyah. Jadi tidak ada kaitan dengan ibadah. Yang ketiga, ya, bantahannya, kalau iblis ahli tauhid, harusnya dia tunduk kepada perintah Allah. Harusnya demikian, bukan malah membangkang. Ya. Kemudian 4, kalau iblis tidak mau sujud karena takut syirik, dia akan berkata, aku tidak mau sujud kepada Adam ya Allah karena aku tidak mau syirik. Tetapi ternyata iblis menjelaskan sebab tidak mau sujudnya dengan berkata, saya lebih baik dari dia, baik daripada Adam. Engkau ciptakan dengan api, dan engkau ciptakan Adam dengan apa? Tanah. Kemudian yang kelima, Allah jelaskan sebabnya. Allah jelaskan sebab iblis membangkang. Kata Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara. Itu sombong, kata Allah. Gimana ahli tauhid apa? Sombong. Oleh karenanya pemikiran begini ternyata masih ada sampai sekarang, yang kita dapat di sebagian YouTube dalam pernyataan mereka bahwasanya iblis ahli tauhid. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Baik, sekarang kita akan bagaimana membantah iblis. Membantah pendalilan iblis. Iblis berdalil dengan kias, ya. Iblis berdalil dengan kias. Kias. Kata dia, aku lebih baik daripada ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Jadi kata dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtahu min tin. Kata iblis, kau ciptakan aku dari api. Adam dari tanah. Taib. Kesimpulan
Ana khairun minhu. Kata iblis, ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Yaitu kesimpulannya, iblis lebih baik daripada Adam. Dari Adam. Baik, kalau kita perhatikan pendalilannya sebenarnya kias. Mana kias? Kias dari, ini kias ya. Kias dari asal penciptaan. Ini adalah asal penciptaan. Asal penciptaan. Asal unsur penciptaan. Unsur asal penciptaan. Menurut iblis, api lebih baik daripada apa? Tanah. Ya. Maka dengan ini dikiaskan kepada fara. Ini asal, faranya, cabangnya, bahwasanya iblis lebih baik daripada Adam. Ini mengkiaskan asal untuk cabang. Bagaimana kita bantahnya? Bantahan ya. Sisi pertama ya. Yang pertama, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Justru tanah lebih baik daripada api. Coba, tanah manfaatnya banyak. Tanah tempatnya bumi, tempat bercocok tanam, tempat orang hidup, tempat hewan-hewan tinggal, tempat bertumbuh-tumbuhan. Banyak. Tanah bikin ketenangan. Api apa? Membakar, tidak tidak stabil ya. Kata para ulama, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Tanah lebih baik daripada apa? Daripada api. Oleh karenanya kita bantah daripada asal pengkiasannya ya, bahwasanya kiasnya salah. Yang kedua, bantahan yang kedua. Ya. Kalaupun kias ini benar, kias ini atau analogi ini maka kias kalah dengan nas. Nas. Dalil yang tegas. Dalam hal ini perintah Allah untuk sujud. Sujud kepada Adam. Ya. Kalaupun bahwasanya kiasnya benar, maka kias ini disebut dalam usul fikih fasidul i'tibar. Kias fasidul i'tibar itu kias yang bertentangan dengan nas. Kiasnya benar, tapi Allah suruh melawan kias tersebut. Allah menyuruh kamu sujud kepada Adam wahai iblis. Maka yang kamu turuti harusnya dalil, bukan kias yang ada di kepalamu ya. Jadi ini bantahannya. Bantahan yang ketiga ya. Bahwasanya jika asal lebih baik, belum tentu cabang lebih baik pula. Apalagi yang Allah nilai bukan asalnya, bukan pokoknya, tapi cabangnya. Taib. Misalnya saya kasih gambaran, ada A dan B. Mereka, si A mengatakan lebih baik daripada kamu. Kenapa kamu lebih baik? Karena bapakku ustadz. B, bapakmu dulu bukan ustadz. Karena bapakku ustadz, bapakmu bukan ustadz, berarti saya lebih baik daripada kamu. Kita bilang, tidak harus. Taib, bapakmu lebih baik daripada bapaknya, tapi kamu belum tentu lebih baik daripada dia. Paham? Taruhlah benar bahwasanya api lebih baik daripada apa?
tanah. Tapi yang Allah nilai bukan asalnya, yang Allah sedang jadikan perbandingan antara iblisnya dan Adamnya. Antara hasilnya, ya. Dan Adam lebih baik daripada iblis. Kenapa Adam diajarkan ilmu? Makanya Allah ajarkan nama-nama seluruhnya, dan ternyata iblis dan malaikat tidak mampu untuk mengetahui nama-nama tersebut, ya. Maka ini diantara bantahan terhadap iblis. Jadi kalau antum ketemu iblis, antum bantah iblis, ya. Sungguhnya kias dia adalah kias yang ngawur. Taib. Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam, akhirnya iblis divonis. Ini halaman 1, ya. Halaman 2. Ya. Akhirnya iblis divonis masuk neraka. Dan subhanallah, kata para ulama, hasadnya iblis ini hasad tinggi. Hasadnya iblis hasad tingkat tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan orang kalau hasad, dia berusaha menggantikan posisi orang dia hasati. Misalnya ada orang hasad sama direkturnya, maka dia berharap direktur tersebut dilengserkan atau dipecat, kemudian dia yang menggantikannya. Kebanyakan orang hasad seperti itu. Ada orang hasad sama temannya istrinya cantik. Dia pingin temannya tersebut mati biar dia ganti temannya untuk menikahi wanita tersebut. Hasad. Itu hasad kebanyakan orang seperti itu. Ada satu orang kaya, dia pingin dia yang kaya menggantikan posisi orang tersebut. Ini hasad kebanyakan orang seperti itu. Tapi hasadnya iblis tidak. Hasadnya iblis, dia bukan ingin menggantikan posisi Adam di surga, tapi dia ingin Adam sama-sama masuk neraka dengan dia. Ya, dia tidak mengatakan saya yang dihormati, saya yang disujudi, enggak. Dia ingin dia divonis masuk neraka, dia tidak peduli. Yang penting Adam dan keturunannya juga masuk apa? Masuk neraka. Ini hasad yang paling jelek. Dan ada sebenarnya orang seperti itu. Dia miskin, dia ingin orang kaya itu miskin seperti dia. Bukan dia yang ingin kaya seperti orang kaya tersebut, tapi dia ingin orang kaya tersebut miskin seperti dia. Ini hasad yang paling buruk. Tingkatan tertinggi adalah hasadnya iblis. Taib. Akhirnya, ya, iblis minta ditangguhkan umurnya, kematiannya, agar menggoda Adam. Untuk menggoda Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Kata Allah, qala fa innaka minal munzarin. Sungguhnya kau termasuk ditangguhkan. Perhatikan sini. Iblis ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat untuk apa? Untuk menggoda Adam. Jadi iblis menggoda Adam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya idzin kauni. Allah izinkan iblis untuk menggoda Adam dan keturunannya. Dan ini dalil bahwasanya jin-jin itu asalnya punya umur tertentu. Kalau iblis punya umur yang selama-lamanya, dia tidak akan minta ditangguhkan kematiannya. Berarti kita tahu bahwasanya yang ditangguhkan kematian cuma iblis. Adapun jin-jin yang lain mati. Jinnya, tapi umurnya seberapa kita nggak tahu. Benar, ada jin kalau di ruqyah dia ngaku umur saya 1000 tahun, umur saya 2000 tahun. Jangan percaya. Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwal kadzub. Setan itu kadang jujur tapi seringnya apa? Dusta. Karena sebagian jin bilang saya ketemu Ibnu Taimiyah, saya ketemu sahabat, subhanallah. Jin-jin sebagian ngaku seperti itu. Umur saya sudah 2000 tahun, 3000. Kita bilang belum tentu benar. Ya, jin kita enggak tahu umurnya seberapa, tetapi yang ditangguhkan umurnya cuma siapa? Iblis. Taib, akhirnya iblis mulai menjalankan godaannya. Iblis mulai melancarkan godaannya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan Adam. Allah memperingatkan Adam, hati-hati dengan iblis. Allah peringatkan Adam. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, hati-hati, iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kau akan sengsara. Allah sudah ingatkan.
Jadi Allah ingatkan akan bahaya iblis. Allah ingatkan akan bahaya iblis. Bahaya iblis. Kata Allah, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Dalam surat Toha, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kau akan sengsara. Kemudian di antaranya Allah larang mendekati pohon, ya. Kata Allah, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Kata Allah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Allah jelas, jangan dekat-dekat, kata Allah, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Allah tidak mengatakan jangan makan, bahkan Allah mengatakan jangan dekat-dekat saja enggak boleh. Kali ini berbahaya. Kalau kalian dekat-dekat, kalian bisa makan. Kalau kalian bisa makan, maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Taib. Allah jelaskan tentang Allah jelaskan tentang indahnya surga. Allah jelaskan indahnya surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalaka alla tajua fiha." Kata Allah, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, sungguhnya kau tidak akan lapar, tidak akan lapar. Di surga kau tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang. Kau tidak akan haus, kau tidak akan kepanasan. Perhatikan di sini Allah sebutkan ada 4 perkara. Pertama, tidak lapar. Yang kedua, tidak telanjang. Yang ketiga, tidak haus. Yang keempat, tidak kepanasan. Tapi Allah tidak bilang kau tidak akan mati. Perhatikan. Tapi Allah tidak bilang kau tidak akan mati. Dari poin inilah iblis menggoda Adam, kau tidak akan mati. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati. Maka cara iblis menggoda Adam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, ya. Cara iblis menggoda Adam. Ada metode yang dilakukan iblis. Yang pertama, kata Allah, fawaswasa ilaihi syaitan, ya. Pertama, kata Allah, fawaswasa ilaihi syaitan, yang artinya iblis mewaswas Adam. Baik, perhatikan sini. Iblis menggoda Adam. Bagaimana cara iblis menggoda Adam? Caranya tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan menurut ahlul kitab, iblis masuk di ularnya masuk di surga ngobrol sama Adam dan Hawa. Tapi ini tidak ada dalilnya, Israiliyat. Yang ada yang mengatakan iblis cuma di pintu surga kemudian ngomong dari jauh, "Wahai Adam, tuh makan tuh." Ya. Ini pendapat berikutnya. Pendapat berikutnya, ya, iblis, ya, masuk ketemu Adam dan Hawa dan ngobrol, dan ini sebelum dia dilempar keluar dari surga. Ada yang mengatakan iblis sudah qala khruj minha madhuma madhura. Waktu dia membangkang tidak mau sujud kepada Adam, Allah turunkan dia di bumi duluan sebelum Adam dan Hawa.
Kemudian Allah izinkan dia naik untuk numpang lewat di surga untuk menggoda Adam dan Hawa. Ini semua pendapat, tetapi enggak ada dalilnya. Kita bilang yang jelas iblis menggoda Adam. Perhatikan di sini ayat ini penting untuk kita nanti pas kita bandingkan dengan ahlul kitab. Di sini perhatikan iblis mulai dengan menggoda siapa? Menggoda Adam. Perhatikan di sini, karena Allah mengatakan fawaswasa ilaihi, ilaihi ini laki-laki. Iblis pun menggoda Adam. Was ilaihi syaitan. Jadi bukan Hawa yang duluan digoda, tapi apa? Adam. Taib. Yang berikutnya metode iblis adalah melihat pada poin yang tidak disebutkan oleh Allah. Dan paling disenangi oleh Adam, yaitu kekal. Ya. Makanya kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada engkau? Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon abadi dan kerajaan yang tidak akan sirna. Di sini perhatikan, Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati, ya. Dan Allah tidak menyebutkan surga tersebut akan abadi. Dua-dua. Allah tidak menyebutkan Adam abadi, Allah tidak menyebutkan surga abadi. Maka dari poin inilah iblis goda dari sisi engkau bisa abadi dan kerajaanmu juga bisa abadi. Sini apa? Engkau abadi Adam, dan kedua surgamu juga abadi. Subhanallah. Dalam ayat yang lain kata iblis, qala ma nahakuma an hadhihi syajar an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kenapa Allah larang kalian berdua makan dari pohon? Karena kalian berdua bisa menjadi malaikat yang lebih hebat, yang bisa terbang dan yang lainnya dan lebih abadi. Taib, ini metode iblis. Jadi iblis pintar ya, dia melihat pada sisi yang situ Allah tidak sebutkan kepada siapa? Adam. Yang ketiga ya, iblis menamakan pohon tersebut dengan syajaratul khuldi, pohon keabadian. Dan ini kedustaan. Kenapa? Karena Allah tidak menamakan pohon tersebut. Allah tidak kasih nama pohon tersebut. Dia bikin nama sendiri. Dengan pohon keabadian. Padahal Allah tidak mengatakan. Allah mengatakan, fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati berdua, jangan dekati pohon ini. Selesai, jangan dekati. Allah tidak namakan pohon tersebut. Padahal pohon tersebut tidak punya nama. Pohon tersebut tidak dikasih nama oleh Allah. Jadi iblis dusta. Kemudian yang berikutnya, iblis bersumpah. Kata Allah, wa qasamahuma. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Kemudian di antaranya iblis mengesankan dia sedang menasihati. Kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguh-sungguh aku ini pemberi nasihat.
Aku ini sedang menasihati kalian berdua. Ini ada berapa metode? Lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Adam digoda dengan cara begini, akhirnya Adam dan Hawa terpedaya. Adam dan Hawa terpedaya. Kenapa Adam akhirnya tergoda? Kata para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah, Adam husnudzon kepada iblis. Taib, timbul pertanyaan, kenapa Adam tergoda? Kenapa Adam tergoda? Ada sebab, banyak sebab. Pertama, ya Adam belum berpengalaman digoda. Ini pengalaman pertama. Yang kedua, yang goda langsung gembongnya. Yang ketiga, ya, Adam tidak menyangka iblis berdusta karena dia bersumpah. Ya, kata Ibnu Qayyim, mungkin Adam husnudzon, kali ini mungkin iblis benar. Padahal kita lihat Allah sudah ingatkan sebelumnya. Ya. Inna hadza aduwwun laka wa li zaujik, wahai iblis, sungguhnya ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia keluarkan kalian berdua dari surga, maka kalian akan sengsara. Ya. Kemudian, ya, yang keempat kata sebagian ulama, ya, Adam menimbang maslahatnya lebih besar. Ya, melanggar tapi jadi kekal. Maslahatnya apa? Lebih besar daripada pelanggaran. Yang kelima, kata para ulama, karena al-hirs, sifat Adam, al-hirs yaitu semangat keduniaan, ya. Yaitu dia beliau alaihi salatu wasallam ingin kekal dan ingin abadi, ingin memiliki kerajaan yang tidak pernah berubah, maka akhirnya inilah yang menjadikan Adam terjatuh dalam kesalahan ini. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim berkata, usul al-khataya salasah, yaitu al-hasad wal kibr wal hirs. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pokok daripada dosa-dosa, sumber daripada dosa-dosa itu ada 3. Ada hasad, ada kibr, ada hirs. Kibr dan hasad milik iblis, al-hirs milik Adam alaihissalam. Ya, jadi sampai Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang bisa menyelamatkan dirinya daripada 3 ini, daripada hasad, kibr dan hirs, maka dia akan selamat dari banyak kemaksiatan. Kenapa? Al-hasad, al-kibr mengantarkan kepada kekufuran. Al-hirs mengatakan pada maksiat. Al-hasad mengatakan kepada kezaliman. Maka 3 perkara ini kalau orang bisa bersihkan dirinya daripada 3 ini, jangan sombong, jangan hasad, jangan terlalu semangat ngoyo cari dunia, ya, maka dia akan selamat dari banyak dosa, karena inilah 3 asal daripada dosa-dosa. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya Adam dan Hawa makan. Dari pohon tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'akala minha
fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, keduanya makan. Keduanya makan. Keduanya ini siapa? Adam dan Hawa. Makan. Fabadat lahuma sawatuhum, maka nampaklah aurat mereka berdua. Ada yang mengatakan sebelum mereka makan, aurat mereka tertutup dengan cahaya dan yang lainnya tidak kelihatan. Begitu mereka makan, akhirnya cahaya tersebut hilang. Ya. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka mulai mereka mengambil daun-daun di surga untuk menutupi kemaluan mereka berdua. Ya. Oleh karenanya, kata para ulama, ya, di antara tujuan iblis ini faedahnya apa? Faedah, ya. Di antara tujuan iblis adalah membuka aurat. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, ya. Janganlah sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana iblis telah menggoda kedua orang tua kalian, Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma, yang iblis akhirnya mencabut pakaian mereka berdua, liyuriyahuma sawatihima, agar menampakkan aurat mereka. Oleh karenanya ini sekarang propaganda iblis banyak agar orang membuka auratnya. Dibuatlah gambaran bahwasanya orang yang semakin membuka aurat semakin modern. Semakin tipis pakaiannya semakin apa? Modern. Itu propaganda termakan di negara-negara barat, negara kafir. Orang yang pakai tutupan lengkap pakai disebut dengan apa? Primitif. Primitif, ya. Padahal kita tahu sebaliknya, justru kalau kita bilang orang tinggal di primitif nggak pakai baju, ya, sampai sekarang orang tinggal di hutan-hutan, badui-badui, mereka tidak pakai baju. Kalau mereka sudah modern baru mereka pakai baju. Itu sudah hal yang jelas. Sebaliknya ingin diputar oleh iblis, dipropagandakan justru sebaliknya, kata iblis, yang pakai tutupan banyak itu yang mutakhallif, yaitu yang terbelakang, yang buka-bukaan itu yang modern. Padahal itu propaganda iblis. Taib. Setelah Adam dan Hawa makan, maka Adam dan Hawa pun sadar, mereka berdua pun bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Rabb-nya. Kemudian summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kata Allah, fataba alaihi wa hada. Allah terima taubatnya. Gimana cara taubat? Adam alaihissalam bingung bagaimana cara bertobat. Maka Allah ajarkan, kata Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam enggak pernah berdosa sebelumnya. Ini baru pengalaman digoda, pengalaman berdosa. Apa yang harus dia lakukan? Bertobat bagaimana caranya? Maka Allah ajarkan kata-kata Adam untuk dia bertobat, yaitu dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami sungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami, wa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, tidak kau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Maka turunlah Adam ke bumi dan Hawa. Adam dan Hawa turun ke bumi. Di mana turunnya tidak ada jelas. Tidak ada yang mengatakan Hawa turun, Adam turun di India. Ada yang mengatakan Adam turun di Sri Lanka. Hawa turun di Jeddah. Nanti mereka cari-carian ketemunya di Padang Arafah. Itu semua Israiliyat, tidak ada dalil. Yang penting Adam dan Hawa turun. Apakah turunnya terpisah? Apa masih cari-carian dulu? Enggak ada dalilnya. Yang jelas mereka turun dan tinggal bersama. Tinggal bersama, maka fatashqa, kata Allah, Adam repot. Kata Allah, fatashqa, engkau yang repot. Dan ini isyarat, kata para ulama, yang cari nafkah adalah Adam. Hawa istrinya. Maka sejak Adam turun di atas muka bumi, kata Allah, fatashqa, Allah mengatakan yang repot engkau wahai Adam. Berarti dalil bahwasanya sejak awal manusia turun yang cari nafkah siapa? Laki-laki. Yang cari nafkah Adam, sejak awal sudah cari nafkah. Ya, istrinya di rumah. Ya, sejak awal. Kemudian Adam pun tinggal, ya, sampai umurnya Adam tinggal hingga usia
usia 960 tahun. Kemudian beliau meninggal. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Adam alaihissalam di pundaknya diusap oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menampakkan tentang anak-anak keturunan Adam. Adam melihat semuanya. Ini anak keturunanmu. Tiba-tiba Adam terpesona dengan seorang anak keturunannya, kelihatannya lain, beda, menakjubkan. Maka Adam bertanya, ini siapa ya Rabb? Kata Allah, ini Daud alaihissalam. Kata Allah, berapa umur Daud? Kata Adam, berapa umur Daud? Kata Allah, 60 tahun. Adam kasihan, umur Daud cuma 60 tahun. Kata Adam, ya Rabbku, berikan kepada dia 40 dari umurku, biar genap 100. Maka diambillah Adam, harusnya umurnya 1000. Diambil 40, buat siapa Nabi? Daud alaihissalam. Sehingga umur Adam menjadi 960 tahun. Begitu umur Adam 960 tahun, malaikat maut datang, ingin mencabut nyawa Adam. Kata Adam, belum saatnya. Masih ada 40 tahun. Kata malaikat, bukankah kau sudah kasih kepada putramu Daud? Kata Adam, enggak, saya enggak pernah kasih. Subhanallah. Kata Nabi SAW, ya, wajahada Adam, wajahadat zurriyatuhu. Adam mengingkari, anak-anak keturunannya pun mengingkari. Wa nasiya Adam, Adam lupa, wa nasiyat zurriyatuhu, anak keturunan juga apa? Lupa. Ya. Dan itulah, jadi Adam lupa, lama 960 tahun kemudian lupa, wajar ya. Ya, maka Adam pun meninggal. Di sini dalam sebagian riwayat, maka datanglah malaikat, waktu Adam mau meninggal, malaikat datang, kemudian malaikat mengambil jasad Adam, malaikat memandikan jasad Adam, malaikat mengkafankan jasad Adam, kemudian malaikat mengkuburkan Adam alaihissalam. Di mana daerah kuburannya tidak ada yang tahu, Allah alam. Ada yang mengatakan di India tempat dia turun, ada yang mengatakan di Jeddah, ada yang mengatakan di mana, enggak ada dalilnya semuanya. Yang jelas Adam dikubur oleh malaikat, ya, dan diikuti oleh anak keturunan Adam alaihissalam. Itulah ya, kira-kira ya kisah Adam menurut versi Islam. Sekarang saya ingin menyampaikan di akhir pembahasan kita kisah Adam menurut versi Injil. Buka ya, kalau bawa Injil silakan buka Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 3. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan ya. Ayat pertama, Kejadian 3 ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Kata Injil, ular adalah binatang yang paling cerdik. Menurut kita enggak ya. Masih ada banyak hewan yang lebih cerdik daripada ular. Yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Di sini ular pertama kali menggoda Hawa. Jadi ular pertama kali menggoda apa? Hawa. Dalam Al-Quran tidak. Kata iblis langsung datang kepada keduanya. Ya. Inilah kuma laminan nasihin. Aku menasihati kepada kalian berdua. Bahkan kata Ibnu Asyur rahimahullah ta'ala, seandainya yang dimulai oleh Adam itu kuat sisi pendalilan dalam Al-Quran. Karena tadi sudah disebutkan, kata Allah, fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan pun menggoda iblis. Iblis pun menggoda siapa? Adam. Dan Allah mengatakan, wa aso Adam. Allah tidak mengatakan, wa aso Adam wa Hawa. Allah mengatakan Adam yang bermaksiat. Jadi seandainya godaan tersebut dimulai dari kepada Adam, itu yang lebih pas dalam Al-Quran. Dan wanita pada dasarnya mengikuti. Wanita dasarnya apa? Mengikuti. Tapi kalau dalam Injil yang jadi biang keroknya adalah Hawa. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan, tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya. Islam tidak mengatakan melemparkan kesalahan kepada Hawa, tidak. Tapi Adam yang salah, dua-duanya salah. Paling tidak dua-duanya salah. Ya. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'akala minha, keduanya, kata Allah, pakai kata ganti dua orang. Keduanya makan dari pohon tersebut. Tidak mengatakan Hawa makan dulu baru Adam makan dulu. Perhatikan di sini, iblis melalui ular menggoda Hawa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis tanya, wahai Hawa, ya, apakah Allah mengatakan semua pohon dalam surga ini enggak boleh dimakan? Begitu kan? Kata Hawa, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan kata Hawa. Kata Allah, Tuhan bilang semuanya boleh dimakan kecuali pohon yang di tengah. Kata Tuhan, kalau kita makan kita bakalan mati. Coba bayangkan. Dalam Injil, jadi Allah ini bohong ceritanya. Kata Allah, jangan kau makan, kalau kau makan kau bakalan apa?
Mati. Ternyata kan nanti mereka makan, mati atau tidak? Tidak mati. Mereka makan, Adam dan Hawa makan dan mereka tidak mati. Berarti Allah bohongin mereka. Saya ulangi, jadi Allah untuk nakut-nakuti menurut Injil supaya Adam dan Hawa tidak makan, kata Allah, jangan kau makan buah ini, nanti kalian mati. Nah, ternyata waktu mereka makan mati atau tidak? Berarti Allah ngibulin kemarin menurut ini menurut mereka. Taib. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Bayangkan, ular mengatakan, itu Allah bohong, kamu tidak bakalan mati. Bayangkan, ini apa iblis goda seperti ini? Ini iblis bahlul. Kalau lihat, kalau cara dalam Al-Quran bagaimana cara iblis menggoda, benar-benar canggih. Kalau ini kan seakan-akan itu Allah bohong, yang benar kamu tidak akan mati. Masa Adam percaya sama perkataan iblis kemudian mendustakan Allah? Jadi begitu bahlulnya iblis dan begitu bahlulnya Adam. Ya, kalau menurut versi mereka. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Masya Allah. Jadi kalian ini tidak ngerti. Kalau kalian makan bukan kalian mati. Jadi Allah tuh bohong. Kalau kalian makan buah ini maka kalian jadi pintar seperti Tuhan. Masya Allah. Ini cara goda yang bodoh seperti ini. Kalau kau makan jadi seperti Tuhan, gimana? Adam pasti nggak percaya kalau cara godanya seperti ini. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, memberi ilmu. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Jadi yang makan pertama siapa? Hawa. Dan diberikannya kepada suaminya. Dia kasih kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya mungkin nggak tahu dikasih nih. Kasih buah Adam nggak ngerti. Dibohongin siapa? Hawa. Nih makan mas. Adam makan dan suaminya pun memakannya. Akhirnya Adam makan. Dibohongin oleh siapa? Hawa. Hawa tidak. Jadi kalau kita baca Injil kesalahan semua pada Hawa. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka terbuka matanya dan mereka sadar mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Akhirnya mereka tahu mereka bersalah. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah, jadi Tuhan masuk surga. Ada gerak langkahnya. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi Tuhan berjalan-jalan di taman tersebut waktu surga lagi sejuk. Jadi kadang-kadang surga panas, kadang-kadang surga dingin. Kalau dalam Islam sejuk terus ya. Tatkala itu taman hari pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Subhanallah, Adam dicari Tuhan, Adam sembunyi. Masya Allah. Kalau dalam Islam tidak, Adam makan langsung minta tobat karena dia tahu. Berarti kalau Adam sengaja sembunyi, seakan-akan Allah bakalan tidak tahu. Ya berarti Adam tidak ngerti tentang Allah. Sembunyi, subhanallah. Jadi waktu dia tahu bersalah, dia sembunyi sama Hawa. Dan benar-benar Allah tidak tahu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya. Di manakah engkau? Subhanallah, benar-benar Allah tidak tahu. Allah cari, Adam, di mana kamu Adam? Kau tidak kelihatan di surga? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Masya Allah. Apakah seorang Nabi merasa bisa bersembunyi dari Tuhan? Dalam Islam tidak ada seperti ini. Ini orang yang ini ngarang, ini asli ngarang ini. Ini ngarang nih, yang ngarangnya ngawur ini. Ya. Firman-Nya Allah berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Allah masih belum tahu lagi. Emang yang bilang kau telanjang siapa? Masya Allah. Allah belum lihat lagi kalau dia sudah telanjang. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Allah masih tanya lagi. Apakah kau sudah makan buah yang terlarang? Kalau dalam Al-Quran tidak. Ya. Tiba-tiba Adam berbuat makan, Allah mengatakan, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah saya sudah larang? Allah tidak tanya-tanya, kamu di mana? Sudah makan belum? Allah langsung tahu kalau dalam Al-Quran. Tapi dalam Injil Allah masih tanya, kamu di mana? Benar telanjang? Siapa yang bilang kau telanjang? Emang kau makan? Masya Allah, banyak pertanyaan. Menunjukkan Allah tidak tahu. Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku lah, dialah yang memberi dari pohon buah itu kepadaku, maka aku makan. Bayangkan. Ini Adam melemparkan, mengkambing hitamkan Hawa seluruhnya. Ya Allah, ini perempuan yang kau kasih sama saya, ini yang kasih saya makan. Jadi subhanallah. Seakan-akan Adam tidak bersalah. Yang salah semua apa? Hawa. Ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Itu iblis, ular yang memperdayakan aku. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu.
Ya, tadinya ular itu berdiri tegak, gara-gara dia kurang ajar akhirnya turun di bumi jadi apa? Berjalan melata. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan-keturunannya. Jadi Allah bilang akan ada permusuhan antara keturunan ular sama keturunan Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah berfirman, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Gara-gara Hawa ini bersalah, akhirnya Allah hukum, jadi dia kalau hamil susah, ya. Melahirkan susah. Harusnya itu gampang, tapi gara-gara dia telah berdosa di surga. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Alhamdulillah ya. Gara-gara dia berdosa, dia berbirahi kepada suaminya. Dan ia akan berkuasa atasmu dan suamimu akan menguasaimu. Taib, inilah kira-kira ya sisi Nabi Adam menurut Alkitab, sungguh jauh dengan apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah menjelaskan dengan begitu cerita yang begitu bagus, yang begitu rapi dan indah. Adapun dalam Alkitab tadi kita lihat isinya tidak benar ya, dengan berbagai banyak kesalahan ya. Maka kita bersyukur alhamdulillah kita memiliki kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan keautentikannya dan isinya tidak seperti tadi Alkitab yang isinya ya membuat kita tertawa ya, karena menisbahkan hal-hal yang tidak baik kepada Adam dan kepada Hawa dan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Taib, di akhir saya ingatkan ada beberapa faedah, di antaranya dari pembahasan kita dari sejak kemarin kita tahu bahwasanya Adam diciptakan dari tanah. Ya, adapun pernyataan dalam hadis-hadis palsu yang mengatakan Adam diciptakan dari bahwasanya Adam diciptakan dari selain tanah, maka ini adalah pendapat yang keliru ya. Yang kemudian juga pernyataan bahwasanya Adam alaihissalam ketika bertobat, Adam ya, jadi Adam dari tanah ya. Bukan nenek moyang kita bukanlah monyet sebagaimana perkataan Charles Darwin. Kemudian di antara faedahnya bahwasanya Adam alaihissalam ketika dia bertobat, dia tinggal bertobat dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Adapun hadis dhaif yang mengatakan bahwasanya Adam ketika dia bertobat dia bertawassul dengan jah Muhammad, ini hadisnya dhaif. Demikian juga dalam sebagai riwayat Adam bertawassul untuk bertobat kepada Allah dengan haknya Fatimah, Ali dan Hasan dan Husain. Ini hadis-hadis yang dibawa oleh orang Syiah. Ini juga hadis maudhu, hadis palsu, tidak benar. Yang benar Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting dari pembahasan ini membuat kita berbeda dengan orang Nasrani. Kita meyakini Adam sudah bertobat. Sudah selesai dia bertobat, dia turun di atas muka bumi, dia menjalankan hukumannya. Ada orang Nasrani mengatakan tidak, dosa Adam adalah dosa warisan. Dosa Adam adalah dosa warisan. Adam berdosa dan setiap anak turunannya yang lahir semua memikul dosa Adam alaihissalam. Semuanya, dan dosa tersebut tidak bisa ditebus kecuali nanti Tuhan ngirim anaknya Nabi Isa alaihissalam untuk disalib untuk menebus dosanya Adam. Bayangkan, ini khurafat yang dibuat oleh orang Nasara yang tidak pernah disebut oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Musa lah, Nabi-Nabi Bani Israel, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tidak pernah cerita namanya dosa turunan. Kalau bersalah tinggal bertobat selesai. Kenapa tiba-tiba di zaman Nasrani mengatakan ada namanya dosa turunan yang dibawa oleh Adam? Ya, kalau seorang bayi lahir sudah memikul dosa turunan tersebut dan tidak bisa ditebus kecuali dengan Allah mengirim putranya untuk disalib. Ya. Dan ini adalah khurafat yang tidak benar. Dalam Islam subhanallah orang baru lahir tidak ada dosa-dosanya. Bagaimana wala taziru waziratu wizra ukhra, bagaimana seorang bisa memikul dosa orang lain? Orang tua dosa ya bukan urusan kita. Gimana ada dosa turunan? Ini khurafat yang tidak ada dalilnya sehingga menimbulkan akhirnya menuhankan Nabi Isa anak Tuhan lah dan macam-macam. Ya, karena kata mereka begini sebenarnya panjang tapi saya ingin sampaikan. Jadi mereka meyakini ada dosa turunan. Dosa turunan ini setiap anak baru lahir sudah ada bawa dosa tersebut. Dan dosa tersebut kalau tidak ditebus semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Makanya antum harus beriman kepada Yesus sebagai penebus dosa, kalau tidak antum masuk neraka. Taib. Terus bagaimana cara penebusannya? Kata mereka tidak bisa ditebus dengan manusia. Karena manusia yang mau menebus juga sudah punya dosa turunan. Manusia yang mau tebus juga sudah bawa dosa turunan. Kalau begitu yang tebus harus Tuhan. Lah Tuhan bagaimana caranya? Nah, Tuhan caranya harus dengan
mentransfer apanya sehingga muncullah anak Tuhan. Ya, tapi dibantah oleh para ulama. Lah, waktu kata mereka rohnya Isa waktu masuk di Maryam, Maryam kan juga manusia. Bukankah Maryam waktu lahir sudah bawa dosa turunan juga? Jadi tetap saja tidak bisa suci. Kata mereka harus ada madah, ada unsur yang suci yang bisa menebus dosa turunan tersebut, harus dari Tuhan langsung. Nah, bukankah Tuhan tersebut mampir ke dalam rahimnya Maryam, Isa bin Maryam 9 bulan? Bukankah dia bercampur dengan zat yang ada dosanya? Kalau begitu omong kosong aja ya. Maka ini semua adalah, bayangkan, kita bersyukur kepada Allah, bayangkan agama yang dibangun di atas khurafat, pengikutnya miliaran. Ya, kita Islam alhamdulillah, kita beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah tidak membangun agama kita di atas khurafat seperti itu. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.